Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami ingin memberikan sedikit tausiah tentang COVID-19 ini. Tentunya kita sudah maklumi bahwa saat ini di seluruh dunia terkena wabah COVID-19 dan korbannya terus-menerus bertambah sampai saat ini, maka kita wajib mewaspadainya. Ya, jadi kita wajib mewaspadai apa yang sekarang terjadi COVID-19 itu, yang bukan hanya terkena di negara kita saja, tapi ternyata seluruh dunia mengalami COVID-19 ini, sehingga kita perlu betul-betul mewaspadainya dengan dengan ikhtiar-ikhtiar yang semaksimal mungkin, ya. Yang kedua, ibu-ibu yang dihormati, bahwa yang dimaksudkan dengan wabah COVID-19 ini adalah sudah merupakan qada dari Allah Subhanahu wa taala, sudah qadarullah, sudah qada dari Allah, sehingga kita harus ikhlas menerima qada dari Allah ini, ya. Bahwa kita itu memang sudah diberikan ujian, diberikan percobaan atau juga orang beriman tentunya harus diuji oleh Allah seberapa jauh, seberapa banyak, seberapa kuat keimanan kita. Maka Allah yang menentukan bahwa datangnya COVID ke seluruh dunia, yang bukan kita saja tapi di seluruh muka bumi Allah itu terkena COVID-19. Dengan qadarullah itu, maka kita wajib mengikhlaskannya, dan itu merupakan salah satu rukun iman, ya. Rukun iman yaitu qada yang dipercaya kepada ketentuan orang qada dan qadar yang datang dari Allah, yang sudah diwajibkan kita mengimaninya. Tadi udah ya. disebut. Yang ketiganya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan kedatangannya COVID ini tentunya membawa kesengsaraan rakyat, yang dimana semakin terasa karena penanganan yang penanganan yang implan dan berubah-ubah kebijakan, ya, dari pemimpin kita atau dari kepala negara kita, dari pemimpin kita ini terjadi karena kepemimpinan kita hanya berpikir untung dan rugi saja, ya. Ya, mereka pikirnya untung dan rugi saja yang dipikirkan oleh mereka ketika menetapkan keputusan-keputusan itu sangat tidak logis, ya. Apalagi dengan ekonomi kapitalis yang diterapkan saat ini membuat negara pelit terhadap rakyat. Kebijakan untuk stay at home tapi tidak disertai dengan mencukupi kebutuhannya. Alhamdulillah, Aisyah inilah yang sudah lahir sejak tahun 1912, ya, yang bersama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka sudah betul-betul memprediksi di masa-masa yang akan datang akan terjadi berbagai macam hal, ya. Maka didirikan Perserikatan Muhammadiyah, dan ada Aisyahnya, yaitu untuk menolong rakyat, untuk mengembalikan rakyat kepada syariat Islam, ya, kepada tuntunan Islam yang kafah. Nah, inilah pimpinan kita yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan Islam dengan cara-cara yang sangat tepat sekali, mengajarkan umat untuk kembali kepada ajaran Islam, yaitu syariat yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah kita ini yang menghambat, sehingga
tidak ada disertai dengan kecukupan atau memenuhi kebutuhan rakyat. Artinya banyak sekali pemberontakan dari rakyat karena mereka tidak rata memberikan sumbangannya. Yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa kaum muslimin itu sesungguhnya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita itu adalah bersaudara. Jadi kalau bersaudara itu yang namanya muslim dengan muslim, kalau di dalam hadis sebutkan tidak layak seorang mukmin itu tidur dalam keadaan perutnya kenyang, ya, sementara tetangganya itu kelaparan. Nah ini, dan tidak disebutkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kalau dia tidak mencintai saudaranya sendiri seperti mencintai dirinya sendiri. Nah itulah ajaran di Allah yang diterapkan oleh Aisyah, sehingga Aisyah itu punya kepedulian yang luar biasa, ya, kepada masyarakat, bukan hanya khusus untuk kalangan masyarakat Aisyah Muhammadiyah saja, tapi untuk seluruh masyarakat, khususnya kaum muslimin, ya, sehingga betul-betul memberikan memberikan bantuan, merasakan berpartisipasi aktif, ya, bukan hanya sekedar merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang, tapi mereka membagikan, ya, mengeluarkan sebagian rezekinya, dikumpulkan dan dibagikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Dan kali ini luar biasa sekali, orang sangat membutuhkan, jangankan untuk beli pakaian untuk lebaran, tapi yang perlu adalah untuk makan sehari-hari. Jadi itu kebutuhan yang dasar itu yang diberikan kepada oleh Aisyah pada saat milad ini kepada seluruh rakyat di lingkungannya di mana saja mereka berada, ya. Nah ini, jadi itu adalah merupakan tanggung jawab. Jadi tidak boleh ada rakyat yang kelaparan sementara pemimpinnya bisa tidur nyenyak. Nah itu bukan seorang mukmin, dan juga tidak dikatakan dia seorang mukmin kalau dia itu tidak menyayangi, ya, orang lain seperti menyayangi dirinya sendiri. Itu adalah hadis. Dan yang kelima, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa COVID itu sebagai bisa selesai, ya. COVID itu sebenarnya bisa selesai bila satu individu itu menjaga diri secara teratur kesehatan, ya. Sudah barangkali kita sudah hafal bagaimana supaya badan kita selalu bersih, ya, sering-sering cuci tangan, sering-sering mandi, ya, terutama kaum muslimin sudah tidak asing lagi sehari 5 kali itu wudu, bahkan tidak hanya cukup dengan wudu, mandi terus-menerus bagaimana dia tidak akan bersih. Sehingga insya Allah kalau orang yang melaksanakan, apalagi bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir Ramadan ini, kita akan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya karena Allah cuci gudang, ya. Allah itu membukakan pintu pahala sebanyak-banyaknya untuk banyak beribadah kepada Allah, ya. Di waktu malam kita kurang tidur, bahkan sama sekali kita tidak tidur, baru bisa kita tidur itu siang hari. Karena apa? Karena kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita laksanakan. Buktinya apa yang kita lakukan itu bukan hanya sekadar ibadah-ibadah di dalam malam hari, tapi siang hari pun juga, walaupun kita ngantuk-ngantuk, kita senantiasa melaksanakan ibadah dan berbagi untuk sesama teman kita ini, ya. Yang penting kita harus bertawakal kepada Allah dan terus ikhtiar agar lepas daripada COVID-19 ini. Ini adalah kewajiban kita untuk ikhtiar. Jadi kita tidak boleh semeruting, ya, itu orang lain asal jangan kita, nggak bisa, ya. Karena tadi bahwa kita ini bersaudara, kita tetap harus ikhtiar untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Kalau kita baik, orang lain baik, insya Allah si COVID itu akan segera pergi jauh dari kita, insya Allah.
Yang kedua, ibu-ibu, yaitu masyarakat kita harus saling peduli, ya, berbagi dan mengingatkan serta menasehati agar semua bertaubat kepada Allah. Ini yang penting nih Bu. Khusus pada bulan Ramadan ini penting sekali, ya, mengingatkan, menasehati, ya, dan juga mengawasi serta mengajak untuk bertobat kepada Allah. Bahwa alam apa yang Allah maksudkan, yang Allah tuh rencanakan kepada kita. Kenapa didatangkan COVID-19? Mungkin itu yang kita bukan mungkin lagi, sudah nyata banyak sekali dosa-dosa yang sudah kita banyak lakukan, ya, yang menentang kepada aturan-aturan Allah, ya, baik itu tuharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydinas Allah. Kita sudah lihat kerusakan daratan, lautan disebabkan oleh manusia ini. Nah inilah, maka itulah salah satunya adalah Allah menurunkan wabah ini, ya. Jadi kita harus cepat buru-buru, apalagi di sekarang bulan suci, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa menasehati pemimpin, ya, khususnya pemimpin negara ini agar peduli dan tidak pelit kepada rakyatnya, ya. Ini harus peduli, ya, harus betul-betul peduli kepada rakyat. Bukan sebaliknya, ya, apa-apa dinaikkan, BPJS dinaikkan, ya, harga listrik dinaikkan, segala macam kas dinaikkan. Nah ini itu bukan peduli, malah sebaliknya membuat rakyat semakin cemas dalam hidupnya. Nah ini mengalir kita bagaimana caranya untuk memberikan nasihat kepada pemimpin negara kita ini. Yang keempat, kita ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemimpin negara kita agar segera bertobat kepada Allah dengan kembali kepada syariat Islam. Hanya itulah satu-satunya jawaban yang paling efektif, yang paling benar, ya, adalah kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah suatu organisasi, tetapi organisasi yang benar-benar modern. Bagaimana caranya modern? Yaitu mengembalikan manusia supaya kembali kepada fitrahnya dan mengenal kepada Tuhannya dan mengenal Kholiknya, mengenal ciptaannya, apa yang diciptakan itu manusia, sehingga manusia pun mengenal kalau Allah menciptakan dirinya, maka Allah pun akan menciptakan aturannya, karena aturan yang dibuat oleh manusia tidak ada menguntungkan sama sekali. Lihat aja dalam ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu maka tidak ada lain, tidak hanya syariat satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini. Kembali kepada syariat Allah, kepada tujuan Muhammadiyah, yaitu kembali kepada fitrah Muhammadiyah, bertauhid dengan benar, melaksanakan amal ibadah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dilandaskan oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Nah itulah salah satu cara untuk kembali kepada syariat Allah. Insya Allah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dilaksanakan oleh Syekh Muhammadiyah, Indonesia akan berkibar kembali semangat dan barokah, jauh daripada fitnah dan jauh daripada para bahaya, jauh daripada COVID-19, dan insya Allah Indonesia kembali menjadi Indonesia yang subur, makmur, bermanfaat. Ya, itu Badatun Marabun Gau.